Tes, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, sahabat NKRI, jumpa lagi di kajian kitab Mafahim Yajib Antusahah karya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini sebuah kitab yang berusaha berikhtiar untuk meluruskan kerancuan-kerancuan pemikiran, khususnya berkenaan dengan cara berpikir dan berislam kaum Wahabi yang banyak sekali menyerang dan menyesatkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mereka sendiri juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Kita bicara soal hakikatul Asy'ariyah. Syekh Muhammad Alawi berbicara siapa sih Asy'ariyah itu, aliran pemikirannya seperti apa, terus kenapa mereka kok sampai dicaci maki oleh kaum Wahabi. Padahal kemarin beliau menyebutkan misalnya di antara tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Syekh misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disebutkan Al-Imam An-Nawawi, kemudian Syekhul Mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian ada Syekhul Islam satu lagi Ibnu Hajar Zakaria Al-Ansari, dan lain banyak sekali. Imam As-Suyuti di mana beliau ini mengatakan selama ratusan tahun umat Islam itu banyak mengambil manfaat dan faedah dari keilmuan orang-orang yang kita sebutkan itu, mulai dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai yang terakhir Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kemudian dari beliau menurunkan murid-murid yang menjadi kiai-kiai di Indonesia itu, yang sanad keilmuannya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW itu. Nah, misalnya Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, dua orang yang dianggap paling alim, paling faham, dan paling bisa menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga syarah Bukhari dan syarah Muslim yang paling terkenal dan menjadi rujukan di seluruh dunia, yang terutama adalah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan karya Imam Nawawi. Dan jutaan manusia, jutaan umat Islam selama ratusan tahun mendapatkan ilmu dan pemahaman agama Islam melalui dua kitab tersebut. Dan kemungkinan besar bahkan orang tua dan guru-gurunya orang Wahabi yang hari ini mencaci maki Ibnu Hajar dan Imam Nawawi pun tidak mungkin tidak mengambil manfaat dari dua kitab tersebut. Begitu juga dengan kitabnya Syekhul Mufassirin, disebutkan Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti, dan lain-lainnya. Lah mereka ini, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab ini Asy'ariyul madhab, yang di dalam tauhid, di dalam urusan ilmu kalam, mereka tidak mau bicara soal ilmu kalam, itu bermadhab Asy'ari. Dan gara-gara mereka bermadhab Asy'ari ini, kemudian mereka diserang dan dicaci maki. Ada yang dengan tuduhan mulhid, ada yang muruk minaddin, ada yang cuma dhalal saja. Intinya mereka ini dicaci maki karena di dalam urusan akidah, beliau-beliau ulama yang hebat menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia ini sependapat atau bahkan mengikuti apa yang dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari dalam hal akidah. Tentu saja yang paling utama adalah permasalahan takwil. Jadi ada ayat-ayat yang bagi Wahabi pokoknya tidak mau mentakwil. Jadi semuanya dikembalikan kepada makna harfiah aslinya. Sehingga ketika ada orang lain yang menakwil, dianggap orang tersebut tidak percaya atau tidak beriman terhadap sifat dan asma Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Misalnya Al-Quran atau hadis-hadis sahih mengatakan yatullah, ada tangan Allah, itu mereka mengatakan ya sudah, betul-betul itu tangan Allah, Allah punya tangan. Tetapi Allah tangannya tidak sama dengan makhluk, begitu kata Wahabi. Kalau kita dan Al-Azhar, Nahdlatul Ulama yang mengikuti Asy'ari itu tidak kemudian mengartikan ayat-ayat ini dengan makna harfiah. Ada kalanya terpaksa kita harus melakukan takwil. Kadang-kadang yad atau tangan diartikan dengan kekuasaan misalnya, atau ketika ada wajhullah, wajahnya Allah, pada ayat tertentu disebut ya dzatuhu, ya Allah itu sendiri. Karena begini sahabat sekalian, seandainya kita itu betul-betul anti takwil 100%, sebenarnya tidak mungkin juga. Misalnya gini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau misalnya orang sama sekali tidak mau menakwil ayat atau hadis yang bicara tentang sifat dan asma Allah, maka kalau ada wajah Allah, betul-betul diartikan wajah Allah. Allah punya wajah, tapi wajahnya tentu saja tidak sama dengan wajah makhluk. Misalnya katakan mereka akan bicara begitu. Atau Allah punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, masalahnya begini nanti, kalau ada keterangan bahwa kullu syai'in halikun illa wajah, maka syai'un itu kan sesuatu. Kalau segala sesuatu hancur kecuali wajah, berarti hanya wajah Allah yang tidak hancur misalnya. Selainnya hancur semua. Padahal Wahabi mengakui Allah punya tangan, Allah punya kaki, meskipun kakinya beda, tangannya beda. Berarti kalau bicara kullu syai'in halikun illa wajah, berarti tangannya Allah, kakinya Allah, semua hancur akan binasa. Karena yang tidak hanya wajah. Ini kan jadi masalah. Mereka terjebak tidak mau mentakwil. Gara-gara tidak mau mentakwil, akhirnya kacau. Mereka pun ya terus gimana? Padahal ini kan kita nggak bisa misalnya tangan dan kaki yang ditakwil atau wajah yang ditakwil, sehingga kita akan ketemu. Kalau dua-duanya tidak boleh ditakwil sama sekali, nanti rusak. Misalnya kullu syai'in halikun illa wajah, gimana? Berarti Allah punya tangan, punya kaki, bisa rusak, bisa binasa, bisa hancur. Karena yang gak hancur hanya wajahnya misalnya. Makanya ulama al-sunnah wal jamaah seperti Asy'ari, Maturidi, seperti Nahdlatul Ulama, Al-Azhar dan mayoritas umat Islam di dunia itu ya kadang-kadang mentakwil apa yang memang wajib ditakwil, yang tidak bisa dihindari. Bayangin kalau itu tangan, kaki, wajah semuanya tidak ditakwil, katanya seperti itu. Atau misalnya begini, mereka percaya bahwa Allah itu ada di atas. Jadi as-sumu wal uluwu bagi mereka betul-betul di atas, pokoknya di langit. Mereka juga tidak bisa menerima konsep kita bahwa Allah tidak boleh ditunjuk, Allah tidak boleh disebutkan berada di suatu arah. Itu kita kan, tidak begitu. Tapi mereka ya boleh, pokoknya ditunjuk ke atas boleh, bahwa dia di atas, kalau turun ya betul turun. Kalau istiwa di atas aras, betul-betul di atas aras. Soal istiwanya, lah itu baru kita tidak tahu. Mereka ngomong begitu. Nah, kalau Asy'ari, Al-Azhar, Nahdlatul Ulama, kalau ada ayat seperti ini ya istiwa tidak diartikan, jangan diartikan duduk bersila di atas aras dong, ya diartikan yang lainnya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti terpaksa dan harus melakukan takwil seperti itu. Lah mereka sama sekali tidak mau, nanti ada masalah lagi. Misalnya begini, berarti mereka kalau bicara Allah betul-betul berada di atas aras, cuman bagaimana caranya mereka yang tidak tahu kan begitu. Jadi mereka itu tafwid itu dalam hal kaif ya, bagaimananya itu. Tapi kalau maknanya mereka tidak mau tafwid loh. Kalau maknanya betul-betul makna harfi, mereka tidak mau tafwid. Tafwid itu di dalam kaif saja. Bagaimana? Artinya betul-betul dalam pandangan mereka Allah itu ada di atas aras, istiwa. Cuma bagaimananya yang itu tidak boleh sama dengan makhluk, itu kata mereka. Nah mereka tahu bahwa aras itu makhluk dan berada di alam semesta. Ingat ya, alam makhluk dan berada di alam semesta, ada di dalam alam semesta. Lalu ada ayat lain misalnya biyadihil mulku,
biyadihil mulku. Mereka juga tidak mau mentakwilkan biyadihil mulku, pokoknya benar-benar di tangan Allah. Kerajaan Allah ada di tangan Allah, kata mereka kan. Soal tangannya seperti apa tidak boleh sama dengan makhluk, kata mereka. Tapi jelas biyadihil mulku, kerajaan Allah ada di tangan Allah. Lalu mereka juga percaya bahwa Allah di atas aras, padahal aras itu di dalam kerajaannya, dan kerajaannya di tangan Allah, kan bulat kan. Karena mereka tidak mau menakwil yad, nggak mau menakwil istiwa aras, dalam hal ini aja terus bingung. Mereka mengatakan betul-betul di tangan Allah kerajaannya, padahal Allah dia bilang di atas aras, dan aras ini ada di dalam kerajaan, terus kerajaan di dalam tangan Allah. Terus mereka tidak bisa menjelaskan kalau sudah begini kan. Jadi ini yang dimana, siapa yang berada di dalam, siapa yang di luar, siapa, jadi bulat. Gara-gara tidak mau menakwil, semuanya harus serba harfiah. Nah, masih banyak lagi, misalnya begini, kita jadi tahu ada kelompok-kelompok yang disebut dengan BUMDAT, bumi dasar atau flat earth, dan itu sahabat sekalian tidak hanya di kalangan muslim, di Amerika pun non muslim Kristen juga ada juga yang model harfiah, artinya ya Wahabinya, Nasrani itu ada, dan kelompoknya lumayan besar. Itu mereka punya grup, punya forum, bahkan punya kegiatan-kegiatan di mana mereka menentang sains yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi menurut mereka ya bumi itu pusat alam semesta, jadi ya matahari yang mengelilingi kita, dan bumi itu tidak bulat, harus datar. Entah bagaimana cara mereka menjelaskannya. Lah Wahabi pun juga akhirnya gara-gara mengatakan bahwa as-sumu wal ulu indallah itu betul-betul harfiah, Allah ada di atas, akhirnya mereka juga terpaksa harus menolak konsep bahwa bumi itu bulat. Meskipun sains, meskipun dia kemana-mana naik pesawat terbang, dan naik pesawat terbang itu menggunakan GPS, yang GPS-nya itu dibuat berdasarkan peta dengan bulatnya bumi misalnya, tetap saja mereka akan mengatakan bumi datar, bumi tidak bulat. Karena apa? Begini sahabat sekalian, kaum Wahabi ini kalau misalnya sekali dia mengakui bahwa bumi bulat, artinya dia mengakui nanti kita itu mengelilingi matahari misalnya. Artinya kalau bumi bulat, soal atas dan bawah menjadi relatif. Jadi tidak ada yang betul-betul atas, tidak ada yang betul-betul bawah. Kalau misalnya bumi yang pas lurus itu ada di siang hari di atas waktu itu, maka yang lurusnya hari itu sebenarnya berada di bawah. Maka ketika orang yang di atas tadi melihat ke atas dianggap atas, itu sesungguhnya langit yang di sana menjadi di bawah bagi orang yang di atas tersebut. Ini menjadi masalah bagi kaum Wahabi. Dia jadi masalah. Misalnya dia mengatakan Allah betul-betul ada di atas itu dengan makna harfi. Sementara atas itu ya kadang-kadang bawah. Karena bumi bulat kan begitu. Atas kadang-kadang bawah. Nah karena dia nggak mau begitu, dia mati-matian belain pokoknya kaum Wahabi itu, pokoknya bumi tidak boleh bulat, bumi harus datar, maka setiap saat langit harus ada di atas. Nah ini menjadi masalah lagi gara-gara tidak mau menakwil. Jadi Allah pokoknya di atas, bagi mereka boleh, pokoknya di atas, boleh ditunjuk ke atas. Kalau kita Asy'ari, Anwar dan mayoritas ulama umat Islam sedunia ya tidak mau begitu. Allah tidak boleh ditunjuk di suatu arah. Kalau bisa ditunjuk itu berarti dia masih tergantung pada arah, pada arat dan pada jauhar. Artinya masih tergantung kepada hal-hal yang bersifat hadis. Kalau begitu ya Allah ya harus disucikan, Allah harus dibebaskan dari hal-hal yang bersifat hadis dan baru. Nah jadi keengganan, ketidakmauan untuk melakukan takwil itu tadi kemudian menjebak dan membuat masalah bagi mereka sendiri. Tadi saya katakan soal biyadil mulku,
bahwa kerajaan Allah ada di tangan Allah, dan tangan harus diartikan tangan betul-betul oleh mereka. Sementara katanya Allah berada di atas aras, lah aras sendiri ada di dalam kerajaan Allah, kerajaannya di tangan. Kok dia di dalam? Gimana dia bingung. Kemudian soal Allah ada di atas, ada di langit atas, padahal bumi itu bulat, maka yang atas itu menjadi relatif. Atas itu kalau malam berarti dia ada di bawah. Lah berarti Tuhan kalau dia mengatakan di atas menjadi bingung. Ketika bingung maka akhirnya mereka menentang konsep bahwa bumi itu berbentuk bulat, bumi harus datar, sehingga yang atas terus atas. Gara-gara tidak mau mentakwil akhirnya kebingungan sendiri soal itu. Juga misalnya ketika mereka mengartikan hadis bahwa Allah itu setiap sepertiga malam itu turun ke bumi. Nah, ini juga bingung lagi dia. Gini sahabat sekalian, misalnya kita katakan sepertiga malam akhir jam 3 lah, ya kan, kalau jam 3 itu di Merauke, saudara-saudara sana di Merauke itu sudah jam 3, di sini kan baru jam 2. Di sini kan baru jam 2 kan. Makanya ketika Allah turun pada pertigaan malam terakhir dan itu betul-betul dimaknai harfiah, misalnya ya sudah Allah turun jam 3, itu waktu Merauke misalnya. Berarti kan yang di Jakarta belum. Maka turun lagi nanti jam 3 ketika Jakarta, dan terus, karena waktu itu di atas muka bumi tidak bersama, tidak serempak dan tidak bersamaan. Nah, karena mereka memaksakan diri untuk memahami bahwa Allah itu turun betul-betul dengan makna harfiah, turun ke bumi, dan kata mereka tentu saja turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk, harus dibedakan kata mereka. Laisa kamitslihi syai'un, mereka juga mengatakan itu, tetapi secara harfiah harus diartikan. Lah kalau yang diartikan itu harfiah berarti setiap saat Allah turun dong. Ya karena setiap saat ada jam 3 malam. Sekarang mungkin kita di sini jam 16.23, tetapi di tempat lain tuh ada jam 3 malam loh. Saat ini juga di tempat lain ada jam 3 malam, ada jam 3.30. Di tempat lain ada sepertiga malam. Kalau diartikan betul-betul harfiah, bukan kok rahmatnya atau utusannya dan lain sebagainya, sementara dia mengatakan Allah ada di atas, dan itu juga kata dia nggak boleh ditakwil, pokoknya benar-benar di atas, harus di langit misalnya. Misalnya kalau kita mengartikan irhamman fil ardi yarhamka man fis sama, kita mengatakan man fis sama itu ya para malaikatnya, atau ketemu diartikan Allah itu kan bukan berarti Allah ada di langit, tetapi itu menunjukkan as-sumu wal umuwu saja, bukan secara zahir. Tapi mereka enggak kan, betul-betul. Nah, pertama mereka bilang Allah di langit. Sementara kalau ngomong itu tadi turun ke bumi, padahal setiap detik harus turun dong, karena di setiap detik ada sepertiga malam terakhir loh di bumi itu. Setiap detiknya ada sepertiga malam terakhir. Kalau Allah turun berarti Allah nggak pernah di langit, jadinya turun terus di bumi. Itu juga pening lagi mereka. Ya jadi beginilah, kita tidak menentang misalnya ada orang tahfidz harfi, itu juga kadang perlu. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar juga ada menyebut itu. Kita juga tidak boleh menafikan 100% makna harfi, itu tidak boleh. Tetapi kalau memang ada saatnya harus ditakwil, ya harus ditakwil. Kalau tidak ditakwil nanti jadi kacau seperti tadi itu, acak-acakan, karena dua pihak sama sekali nggak ditakwil, makna ini tidak, akhirnya kullu syai'in halikun illa wajah. Padahal syai' itu diantaranya kata mereka Allah punya tangan, punya kaki, betul-betul punya tangan, punya kaki, meskipun nggak beda, juga punya wajah misalnya. Lalu ada kullu syai'in halikun illa wajah, semua hal hancur rusak kecuali wajahnya. Berarti tangan Allah dan kaki Allah hancur dulu. Tuhan kok bisa hancur itu gimana? Masa tinggal wajahnya doang? Nah, hal-hal seperti ini kan kita akhirnya terpaksa untuk melakukan takwil supaya tidak ada kerancuan seperti ini, supaya tidak kacau seperti ini.
Jadi kalau dikatakan kullu syai'in halikun illa wajha, ya seperti makan para ulama sejak zaman salaf soleh, ya semua hal, semua apapun, artinya semua makhluk itu semua akan hancur, akan binasa. Illa wajha artinya illa dzatullah, kecuali zatnya Allah itu. Zat Allah disebut dengan wajah karena apa? Yaitu sebagai ungkapan dalam bahasa Arab namanya wajah, atau dalam bahasa apapun wajah itu inti dari seseorang, kan begitu. Maka zatnya disebut wajhullah. Pemaknaannya seperti itu. Dengan pemaknaan seperti itu akhirnya kita selamat. Nggak harus kacau seperti tadi. Ketika ada kullu syai'in halikun illa wajah, kita nggak jadi kacau seperti Wahabi. Wah, berarti tangannya hancur, kakinya hancur, Tuhan ininya hancur kecuali wajahnya, gara-gara ndak mentahbir. Baik, kita lanjut. Dan orang-orang yang berpikiran seperti kita ini yang disebut Asy'ariyul madhab oleh Syekh Muhammad Al-Maliki, disebutkan adalah contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, kemudian Syekhul Mufassirin Imam Al-Qurtubi, juga ada Imam As-Suyuti, juga ada Zakaria Al-Ansari, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, yang semua orang itu menjadi panutan dan ilmunya mala'a ilmuhum, kemarin kan masyariqal ardi wa maghairibaha. Jadi semua umat Islam selama ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama yang kita sebut itu, dan mereka adalah Asy'ariyul madhab. Nah, orang yang ilmunya diambil manfaat oleh seluruh dunia Islam ini kemudian dicaci maki, disebut sesat, dalal, muruk minaddin, mulhid, ilhad, ya artinya tuduhan kafir, oleh kaum Wahabi. Maka komentarnya juga Syekh Alawi juga dengan komentar yang sangat sedih meminta mereka untuk berhenti melakukan itu. Sehingga beliau mengatakan begini. Sebelumnya beliau mengatakan jumlah itu sangat banyak. Selain ulama yang kita sebut itu jumlahnya masih sangat banyak. Walau aradna an nu'addida haula'il a'lama minal muhadditsina wal mufassirina wal fuqaha min a'immatil asy'ariyati la daqa binal halu wahtajna ila mujalladatin fi sarati ula'ikal ulama'il afadil alladzina mala ilmuhum masyariqal ardi wa magharibaha. Kalau kita menyebutkan semua ulama-ulama yang bermadzhab Asy'ari yang hebat-hebat, tentu ya kita kehabisan kertas untuk menuliskannya karena begitu banyaknya. Tapi yang kita sebut ya cukup tadi beberapa orang itu pun sudah mewakili karena ilmunya sudah diakui sangat bermanfaat bagi umat Islam seluruh dunia. Mereka yang disebut mala'a ilmuhum masyariqal ardi wa magharibaha. Inna minal wajibi an naruddal jamila li ashabihi. Jadi orang Islam itu punya kewajiban gini loh, untuk supaya bersikap adil. Itu mau kepada non muslim atau siapa aja, terutama kepada ulama. Yakni an naruddal jamil li ashabihi. Kita harus mengakui dan menisbatkan suatu prestasi, kebaikan itu kepada orang yang berhak, yakni kepada ahlinya. Jadi kalau para ulama yang kita sebutkan tadi itu betul-betul terbukti di dalam sejarah memang mempunyai kontribusi terhadap keilmuan dan pemahaman agama Islam, ya kita harus mengakui itu. Meskipun barangkali Anda tidak suka gara-gara Imam Ibnu Hajar Asy'ari madhabnya mentakwil ayat. Anda nggak suka pun ya urusan lain, tetapi Anda harus tetap secara adil mengakui itu. Inna minal wajibi an naruddal jamila li ashabihi wa an nu'arrifal fadla li ahlil ilmi. Ya, kelebihan, keutamaan itu miliknya para ahli ilmu, dan orang-orang yang kita sebut itu mereka para ulama ahli ilmu yang diakui seluruh dunia. Meskipun Anda tidak suka gara-gara mereka bermadzhab Asy'ari misalnya. Al-fadlu alladzina khatamu syari'ata sayyidil mursalin minal ulama ila al-a'lam. Dan keutamaan itu tentu saja miliknya orang-orang yang berkhidmah, menyebarkan, memberikan pemahaman tentang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para ulama pembimbing umat.
Wa ayyu khairin yurja fina in ramaina ulama'ana al-a'lama wa aslafana as-solihina bizzaighi wa dalal. Ini kata Syekh Muhammad. Kebaikan apa yang bisa kita harapkan untuk diri kita kalau kita seperti berkelakuan seperti orang Wahabi itu, kalau kita menuduh para ulama kita yang alim, yang soleh, yang menjadi penerang umat itu, yaitu orang bahkan sampai as-salafus salehin itu bizairi wa dalal, kalau kita menuduh mereka dengan tuduhan bahwa mereka menyimpang, melenceng dan berjalan di atas kesesatan. Bayangin, orang yang kita mendapatkan pemahaman agama melalui mereka, jumlahnya banyak di setiap generasi, lalu kita sebut mereka tuh orang sesat, orang menyimpang, padahal kita nggak akan kenal Islam seandainya tidak ada mereka. Karena mereka lah warasatul anbiya, mereka itulah membawa ilmunya para nabi, karena beliau adalah pewaris para nabi, dan ilmunya dalam kitab-kitab yang mereka tulis, dalam pengajaran mereka, kemudian menyebarkan agama Islam, menyebarkan pemahaman tauhid yang benar. Lalu orang-orang yang mempunyai jasa dalam tanda kutip mengislamkan kita ini, mengislamkan dunia ini, lalu kita tuduh sesat, kita tuduh menyimpang. Kalau kita melakukan perbuatan itu, kata Syekh Muhammad, berkelakuan seperti itu, kebaikan apa yang kita harapkan dari perbuatan seperti itu kebaikan apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan? Beliau melanjutkan, wa kaifa yaftahullahu alaina linastafida min ulumihim idza kana na'taqidu fiha al-inhirafa wa zaygha an tariqil Islam. Bagaimana juga Allah akan membukakan atau memberikan futuh kepada kita pintu ilmu supaya kita mendapatkan manfaat dan pemahaman. Itu gimana caranya? Kalau kita berkeyakinan bahwa ilmu yang beliau ajarkan itu, yang diajarkan oleh para ulama itu mengandung kesesatan dan mengandung penyimpangan. Padahal mereka lah yang memberikan penerangan kepada umat Islam sepanjang sejarah melalui pengajaran dan tulisan-tulisan mereka di setiap generasi. Nah, kalau ulama-ulama itu kemudian kita anggap ilmunya menyimpang dan sesat, lalu gimana kita berharap Allah akan memberikan kita ilmu? Wong ilmunya aja kita anggap sesat, seperti itu. Nah, kemarin saya sebutkan, jadi kadang-kadang bukan hanya matan atau al-khitabud diniyu saja yang kita perhatikan itu baik atau enggak redaksinya. Misalnya ada kata-kata redaksinya bagus sekali, itu belum tentu boleh kita ambil dan kita anggap sebagai kebenaran kalau tidak dibawa oleh orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dipercaya keilmuannya dan dia bukan tukang bohong. Nah, makanya di dalam Islam kemudian sejak Ibnu Mubarak, Ibnu Munzir dan lain-lain, sejak Sayyidina Ali misalnya sudah mengatakan kalau urusan pemahaman keagamaan itu berkenaan dengan riwayat. Sebaik apapun kata-kata, kalau yang meriwayatkan, yang mengajarkannya itu bukan orang soleh, bukan alim atau bukan orang yang dapat dipercaya, maka tidak bisa juga kata-kata yang baik sekalipun itu dianggap sebagai ajaran agama, tidak boleh. Nah, maka keberadaan ulama-ulama yang kita sebutkan tadi itu, mulai Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Al-Haythami, Zakaria Al-Ansari yang bermadzhab Asy'ari itu menjadi bukti juga, menjadi standar. Kita mau menerima kebenaran dan ajaran kebaikan itu standarnya juga jika diajarkan oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang jelas silsilah keilmuannya, pemahamannya dan keilmuannya. Maka dalam periwayatan mau hadis, asar atau ilmu apapun, kita selalu diajarkan inna hadzal ilma dinun, kemudian fangzuru mimman ta'khuzuna dinakum, misalnya kita harus melihat itu dari siapa jalurnya ilmu itu. Itulah yang disebut dengan kalau ada sanad keilmuan, juga ada sanad periwayatan hadis, ada sanad periwayatan Al-Quran, semuanya serba sanad periwayatan, dan itu sangat tergantung kepada
para perawinya atau para guru yang mengajarkan ajaran itu. Tidak bisa kita bilang, wah ini kata-kata sangat baik misalnya. Dari mana? Tahu-tahunya yang bicaranya orang yang tidak punya kapasitas keilmuan. Nah itu pun juga tidak bisa dianggap sebagai ajaran yang valid. Ajaran yang valid itu selain matan dan ajarannya baik dan benar, juga dibawakan oleh orang-orang yang baik dan benar pula. Kalau tidak demikian jadi masalah nanti. Karena ada sesuatu yang nampak bagus dan baik secara logika, tapi belum tentu itu berkesesuaian dengan syariah. Bagaimanapun logika dan akal manusia itu terbatas, tidak bisa komprehensif memahami segala hal. Yang tahu segala hal ya tentu saja Allah. Allah kemudian mengabarkan itu kepada Rasulnya, dan Rasulnya kemudian mengajarkan kepada sahabatnya, dan sehingga sampai kepada kita itu melalui jalur para ulama, dan ulama itu mereka lah penyambung lidah para anbiya. Ini aku lu, kemudian kata Syekh Muhammad, saya mengatakan demikian, saya berkomentar, hal yujadu baina ulama'il asri minad dakatirah. Apakah ada ulama zaman hari ini, kata beliau, ulama modern, ulama al-asri minad dakatirah. Dakatirah jamak dari doktor. Minad dakatirah wal abakirah. Abakirah jamak dari abqari, artinya orang jenius. Man yaqumu bima qama bihi Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani wal Imamun Nawawi. Beliau bertanya, adakah orang hari ini, ya sebenarnya nyinggung sejak merebaknya Wahabi lah, adakah ulama kita hari ini yang kata beliau bisa dibandingkan dengan Ibnu Hajar dan Imam Nawawi? Coba sebutkan satu saja, istilahnya begitu. Mayyakumu bima qama bihi Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani wal Imamun Nawawi min khidmatis sunnatin nabawiyyatil mutahharati kama fa'ala hadhanil imamani al-jilalani al-jalilani taghammadahumullahu birahmati warridwan. Adakah para doktor, para profesor sekarang, teman-teman Wahabi itu misalnya, atau yang non Wahabi sekalipun, yang mempunyai khidmah yang bisa dibandingkan dengan khidmah yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam An-Nawawi di bidang hadis? Jawabannya tidak ada, satu pun tidak ada. Beliau Syekh Muhammad Alawi ini adalah seorang muhadis, seorang ahli hadis, dan bukan sekedar peneliti hadis ya, sampai profesor memang di bidang hadis, lulusnya summa cum laude di Universitas Al-Azhar, lalu menjadi guru besar dan profesor di Ummul Qura Makkah, Saudi Arabia, dan beliau hafal hadis yang sesuai syarat seseorang bisa dianggap sebagai muhadis atau hafid, hakim dan lain-lainnya. Artinya ada standar yang dipenuhi oleh beliau. Tidak seperti misalnya ada orang peneliti hadis tulis banyak kitab tapi dia tidak hafal sanad maupun matan, yang begitu tidak boleh dibilang muhadis, tidak boleh disebut sebagai hafid. Misalnya saya sangat menghormati Syekh Nasiruddin Al-Albani, saya banyak mendapatkan manfaat dari kitab-kitab beliau, tetapi bagaimanapun beliau tidak boleh kita anggap sebagai al-hafid atau muhadis. Ya beliau peneliti hadis, kita hormati dan saya berterima kasih itu, tapi tidak boleh soal pendalaman dan hadis. Syekh Muhammad Alawi ini jauh lebih alim dan lebih memenuhi syarat untuk disebut sebagai muhadis. Toh itu pun beliau mengatakan tidak ada profesor doktor di abad 20 atau abad 19, 18 sekalipun yang mempunyai khidmah terhadap hadis Rasulullah, sunnah al-mutahharah disebutkan tadi, sebagaimana dilakukan atau sebagaimana prestasi yang diraih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam An-Nawawi. Tidak ada satupun, termasuk yang mencaci maki itu, tidak ada satupun, itu tidak ada seujung kukunya keilmuannya maupun prestasinya dan andilnya di dalam berkhidmah terhadap hadis Nabi. Tidak ada seujung kukunya jika dibandingkan dengan Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam An-Nawawi.
tetapi mereka mencaci maki Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani karena ulama-ulama ini bermadhab Asy'ari dalam hal akidah. Karena ulama-ulama ini kemudian mentakwil ayat seperti yang saya ceritakan di depan tadi itu. Ini anak SD yang nggak idiot ya, anak SD yang nggak idiot aja lah, itu aja bisa paham loh. Itu bisa paham mana yang nggak bener dan mana yang bener kalau melihat seperti ini. Ada satu ulama punya prestasi, kemudian menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia untuk memahami hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, juga Sahih Muslim. Lalu dua orang ini dianggap tidak paham tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga dianggap sesat, sehingga dianggap jindik, dianggap mulhid oleh orang yang kemampuan hadisnya jauh di bawah dua orang ini. Ini kira-kira kalau siapapun yang otaknya ndak gila, siapapun yang ndak idiot, pasti mengatakan yang benar pasti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi, bukan si orang-orang ini, karena keilmuannya sangat jauh, kealiman kesalehannya sangat jauh. Lalu yang mencaci maki ini juga bukan menjadi rujukan, artinya secara prestasi dalam dakwah dan mengislamkan dunia juga tidak kalah jauh dengan Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau ini, hal yujadu baina ulama al-asri. Ulama al-asri itu kalau hari ini kita artikan tuh ulama zaman modern gitu ya. Apakah ada ulama zaman modern sekarang minat dakatirah, jamak dari dokter, wal abaqirah, jamak dari abqari, atau para jenius? Adakah para dokter profesor yang jenius hari ini mayyakumu bima qama bihi Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani wal Imam Nawawi, yang bisa dibandingkan karyanya dan juga kemudian hikmahnya terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dua orang ini? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Nah, fakaifa narmihima. Nah, kalau sudah begitu jawabannya tidak ada, kaifa narmihima, kok bisa kita di antara kita, tentu saja bukan Al-Azhar, bukan NU, bukan yang Ahlus Sunnah, maksudnya ya sahabat-sahabat Wahabi itu, maksudnya saudara-saudara Wahabi maksudnya. Wa kaifa narmihima, lalu gimana kita bisa menuduh dua orang tadi, yakni Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, wa syairal asyairah, juga termasuk ulama-ulama lain dari kaum asyairah, kelompok asyairah, bidolalah, dengan tuduhan sesat. Wa nahnu, padahal, nah dalam bahasa Arab itu begitu, kalau memang ada keterangan kemudian ada kata-kata wa nahnu, wa ana, wa anta, ada wa tadi artinya padahal, itu artinya gitu. Padahal wa nahnu bihajatin ila ulumi haula, padahal semua orang itu memerlukan ilmunya mereka. Kalau tanpa ilmunya mereka ya barangkali sesuai sunatullah mungkin kita belum Islam. Dunia ini Islam menyebar segini, salah satunya adalah dengan kitab-kitab dan ajaran mereka-mereka yang kita sebut tadi itu. Tanpa ada mereka lah siapa yang menyebarkan Islam, siapa yang mengajarkan hadis Rasulullah? Mereka itu. Lah tiba-tiba mereka kita kafirkan, kita tuduh sesat, padahal tanpa mereka barangkali yang menuduh ini mungkin belum Islam, bisa jadi nggak paham apa itu hadis sama sekali, karena semua pemahaman diambil dari antaranya dari dua orang itu dan ulama-ulama asyairah yang lainnya. Wa kaifa na'khudhul uluma anhum idza kanu 'ala dhalal, juga gimana mungkin kita ngambil ilmu dari mereka itu kalau mereka kita anggap sesat. Wa qad qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, sementara Imam Az-Zuhri mengatakan, termasuk tadi saya katakan juga Imam Ali bin Warad dan lain-lainnya, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita bahas ini, ilmu tentang agama Islam itu ya itulah agama.
maka kalian harus melihat, harus teliti dari mana Anda mengambilnya, dari siapa Anda mengambil pemahaman itu. Lah kalau kita ngambil dari para ulama tadi pemahaman kita, lalu ulamanya kita tuduh sesat, musyrik, tolal, kafir, lah terus ilmunya gimana? Sementara ini wasiat dari sejak zaman as-salafus soleh, kita tuh harus melihat ilmu itu kita ambil dari melalui jalur siapa, ulamanya siapa, orangnya siapa. Lah kalau orang-orang yang memberikan pemahaman itu kemudian kita anggap kafir, lah terus pemahaman kita itu apa? Begitu maksudnya. Afama kana yakfi ayyakudal mu'arid. Bukankah seharusnya cukup begini? Ini kata beliau, kalau memang tidak cocok dalam soal takwil, mestinya jangan menangkap berat, bid'ah, tolal, sesat, kafir, mulhid. Mestinya kan cukup begini. Afama kana yakfi ayyakudal mu'arid, begini kata beliau. Innahum rahimahumullah ijtahadu fa'akhtau fi ta'wilis sifat. Misalnya kan bisa aja begitu. Misalnya mereka cukup mengatakan kaum Wahabi ini, itu Pak Ibnu Hajar Nawawi rahimahumullah misalnya tetap mengatakan demikian, mereka berijtihad dan mereka salah dalam hal takwil. Misalnya kan bisa begitu. Jangan tiba-tiba mengatakan gara-gara takwil kecuali pokoknya kafir, enggak begitu. Kan kalaupun tidak setuju bisa mengatakan demikian, kata Syekh Muhammad. Akhtau fi ta'wil sifat. Lah ini yang saya tahu di antara ulama Wahabi ini Bin Bas. Kalau Bin Bas lumayan begini. Bin Bas ini tokoh Wahabi yang lumayan asik. Jadi mereka misalnya kalau bicara soal pengajaran lain-lain, beliau nggak mau mengatakan dia kafir sesat, enggak. Ini lumayan asik kalau Bin Bas itu mengatakan ya, bahkan Bin Bas tetap mengatakan mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Karena nyata bukan Syiah, bukan Rafidhah, bukan Mu'tazilah, juga bukan Khawarij kan. Tetapi dalam hal takwil mereka tidak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, begitu. Itu kata-kata Ibnu Bas. Ibnu Bas lumayan. Artinya yang sesuai dengan harapan Syekh Muhammad Alawi ini ya Ibnu Bas itu. Kalau lainnya aduh kebanyakan yang tetap aja begitu. Apalagi yang ada di, mohon maaf, di sekitar kita ini Wahabinya lebih parah. Kalau Wahabi yang di Saudi itu banyak yang alim, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Ibnu Bas, itu saja saya suka baca mereka. Bahkan saya suka dengar ceramahnya Syekh Utsaimin itu. Beliau alim fakih, ada lucu-lucunya. Meskipun kita tidak sependapat dengan soal takwil, soal pembagian tauhid jadi 3 itu enggak, tapi kita bisa melihat mereka orang alim, itu kita tahu. Kalau yang di sini subhanallah wes opo ae disalahkan. Dan itu kadang-kadang ya lucu karena ulama rujukan-rujukan mereka saja tidak menyalahkan sesuatu yang disalahkan oleh orang Wahabi di sini ini tadi. Misalnya nih saya kasih contoh, mereka itu ngata-ngatain orang NU soal wiridan habis sholat. Ya padahal orang NU juga nggak mengatakan itu wajib, enggak, itu sunnah. Kata mereka bid'ah wiridan bareng-bareng. Padahal di Sahih Bukhari itu ada loh, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang riwayat wiridan bareng-bareng setelah sholat. Nah, tokoh Wahabi misalnya Ibnu Bas itu menyetujui dan bahkan mengajarkan tata caranya, bareng-bareng wiridannya seperti apa. Itu Ibnu Bas malah membahasnya. Lah Wahabi yang di sini mengatakan bid'ah, kalau Wahabi yang alim tidak. Atau seperti misalnya kita ini kan biasa menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, menghadiahkan pahala menulis kitab misalnya, atau menghadiahkan pahala sedekah untuk orang tua kita atau untuk guru kita. Ya di sini kita sama Wahabi di sini dianggap bid'ah, pekok, kadang malah sampai musyrik dan tidak karu-karuan. Ini dedengkot dalam terang kutip rujukan ulama Wahabi saja membenarkan praktek ini. Silakan lihat Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah atau misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada lagi misalnya kita biasa baca Al-Quran di kuburan ya tentu saja ya untuk dikirimkan hadiahnya kepada ini. Itu malah Ibnu Taimiyah ada kitab yang betul-betul membahas soal itu. Atau di dalam Kitabul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, Imam Ahmad Ibnu Hanbal di bagian belakang itu juga ada itu.
Dan itu kemudian dikutiplah oleh Ibnu Taimiyah, dan praktek itu betul ada sejak zaman as-salafus soleh. Jadi para penggede Wahabi pun mengakui itu praktek ada sejak zaman as-salafus soleh dan boleh. Sementara kita di sini Anda baca Quran di kuburan, Anda dituduh kafir, musyrik, sesat dan lain-lainnya. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau Wahabi yang di sana itu ya para ulamanya, ya ulama tetap namanya ulama yang alim, meskipun ya itu tadi ada yang berlebih-lebihan ketika mengomentari Ibnu Hajar. Kecuali Bin Bas tadi saya katakan, kalau Bin Bas asik, beliau itu sangat sangat hati-hati kalau urusan takfir. Mau orang berbeda pendapat pun, bahwa misalnya mereka masih belum mengikut Wahabi pun, beliau tidak mau mengkafirkan. Dia akan mengatakan ya dia masih Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dalam hal ini tidak begitu. Kita tidak boleh mengkafirkannya. Itu kerennya Bin Bas dalam hal itu. Saya salut. Itulah ulama. Soal berbeda pendapat ya gimana, namanya dunia seperti ini, kita harus memahami perbedaan pendapat. Yang menjadi masalah kan sebaliknya, mereka itu tidak pernah mau menerima perbedaan pendapat. Kalau kita ini orang Al-Azhar atau mayoritas umat Islam seluruh dunia ini kan dari dulu terbiasa mengetahui ada perbedaan pendapat antara Sayyidah Aisyah dengan Ibnu Umar misalnya, antara mereka dengan Ibnu Abbas, lalu antara ulama 4 mazhab sendiri. Jadi kita sudah sangat biasa itu, dan kita tidak mengatakan yang ini salah sesat, enggak, ini kafir dulu, tidak. Semuanya kita anggap benar, itu hasil ijtihad. Ya kalau ijtihadnya salah tetap dapat pahala 1, kan begitu. Nah mereka ini enggak, masalahnya saudara-saudara kita Wahabi ini enggak begitu. Mereka betul-betul tidak mau menerima perbedaan itu. Meskipun ada tadi yang saya katakan, baik seperti Bin Bas, kebanyakan lainnya enggak. Mohon maaf kalau kemarin misalnya di Indonesia ada ribut di beberapa BUMN, ada ustadz yang dilarang, kemudian ada yang membela, ada Sekjen ISNU yang menulis sangat bagus di NU Online itu, yang kemudian menjelaskan Wahabi ini siapa saja, gurunya siapa saja, terpesan menjadi siapa saja, lalu status yang Anda di Indonesia itu belong to whom misalnya, siapa saja. Ada yang model sururi, ada yang haroki, non haroki, dan lain-lainnya itu disebutkan. Itu penting. Beliau mengatakan, lalu penulis itu mengatakan, ya meskipun orang-orang ini bukan yang model haroki, bukan pendukung ISIS dan Qaeda, tetapi ya sama saja pendukung, artinya mereka memang berakidah model Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabi itu, yang tidak akan pernah bisa menerima perbedaan. Tidak akan pernah bisa mengenai perbedaan, jarang sekali mau. Makanya Ibnu Bas saja jarang mengikuti. Di sini siapa yang betul-betul mengikuti sikap beliau asik, lumayan moderat ya, tetapi nggak ada yang. Orang sini tetap saja tidak akan mau mengakui perbedaan. Bahkan nanti demi memegang erat pemahaman mereka itu, mohon maaf, kita kenal bahwa Wahabi itu kemudian melakukan tahrif, merusak kitab. Meskipun mereka tidak berani ya merusak Al-Quran, tidak berani atau mengurangi, tetapi kita ketahui bahwa misalnya di di kitab syarah Bukhari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada beberapa hadis yang di syarah itu ada disebut, tetapi di matan hadisnya di Sahih Bukhari yang terjemahan baru tidak ada, dihilangkan misalnya. Atau banyak lah, itu sahabat-sahabat kita sudah banyak melakukan inventarisir. Itu ada beberapa kitab yang isinya dihilangkan, diterbitkan ulang, mereka punya duit menerbitkan ulang, kemudian dihilangkan isinya, di mana isi itu bertentangan dengan pemahaman yang mereka pegang hari ini. Kemudian dengan bertentangan ya dihilangkan. Itu namanya tahrif. Kelakuannya seperti Bani Israel. Meskipun mereka tidak berani mentahrif Al-Quran ya, tapi ya tetap saja mentahrif sumber keilmuan itu kan menjadi masalah. Bagaimana kita mau diskusi kalau bahan diskusinya aja sudah Anda buang duluan gitu, lalu Anda tahrif, kan begitu. Baik, kita lanjutkan tadi.
Wa kaifa na'khudul uluma anhum idza kanu ala dalalin. Laqad qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Harus memperhatikan dari siapa ngambil ilmu. Innahum rahimahullah ijtahadu fa akhtau. Ini tadi usul dari Syekh Muhammad tadian. Bukankah cukup mengatakan mereka Ibnu Hajar Imam Nawawi itu ya beristihad lalu salah dalam hal takwil? Ya sudah, harusnya itu saja, tidak perlu dikafirkan. Wa kanal aula alla yaslaku hadzal maslak. Seharusnya tidak begini nih Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, kan boleh, seharusnya komentarnya gitu doang. Badala an-narmiyahum bizai wa dhalal, bukan kok terus menuduh sesat, kafir dan lain-lainnya. Lalu kita juga tidak perlu malah kepada orang-orang yang menganggap bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi itu memang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang Wahabi tidak usah marah dengan orang NU dan Al-Azhar yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Zakaria al-Ansari, Ibnu Hajar al-Haytami, Imam Al-Qurtubi, Imam Suyuti dan lain-lain itu sebagai para tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya jangan marah dong kalau ada yang ngomong begitu. Karena memang dalam pikiran kita orang NU, orang Al-Azhar, ya mereka lah tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang di setiap generasi memang nyambung. Sementara mereka yang mengkritik dan mencaci maki kan ilmunya malah tidak nyambung gitu kan, nggak tahu terputus di mana. Terputusnya dia Muhammad bin Abdul Wahab, habis itu melompat sampai ke zamannya misalnya siapa, Ibnu Taimiyah. Itu berapa ratus tahun itu yang ngajarin dia siapa? Baca sendiri. Kalau baca sendiri ya namanya suhufi dan mushafi. Kalau baca sendiri suhufi mushafi apa? Ya dhaif. Itu kan sudah menjadi wasiat sejak zaman salafus soleh. Kalau baca sendiri tidak pernah berinteraksi dengan guru atau aliran pemahamannya itu tidak sesuai dengan guru-guru sebelumnya, ya dia suhfi wa mushafi, dan itu dhaif. Wa dhaifu la yakhudhu qawluhu. Lah orang dhaif tidak boleh berpendapat apalagi diikuti pendapatnya, kan begitu. Nah, aneh mereka kok malah marah kepada kita karena menganggap Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan lain-lain itu sebagai tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka marah, kata udah sesat katanya. Terus siapa yang dianggap tokoh Ahlussunnah wal Jamaah? Muhammad bin Abdul Wahab. Habis itu lompat jauh sekali ke generasi lama. Kacau ini. Wa idza lam yakunil Imamun Nawawi wal Asqalani wal Qurtubi wal Baqilani wal Fakhrur Razi wal Haytami wa Zakaria al-Ansari wa ghairuhum min jahabidatil ulama wa fatahil nubagha, idza lam yakunu min ahlis sunnati wal jamaati faman hum ahlus sunnah. Itu pertanyaannya Syekh Muhammad. Kalau orang-orang yang kita sebut tadi itu ulama hebat-hebat itu tidak dianggap sebagai ulama ahlus sunnah. Nah terus ulama ahlus sunnah itu sopo? Pertanyaan kan begitu. Di akhirnya tidak ada dong. Karena mereka itu yang mengisi setiap generasi, menjadi penerang umat di setiap generasi kan mereka-mereka itu. Setelah ada yang bermadzhab Syafi'i, ada yang Maliki, ya, dan ada yang Hanafi. Tetapi mereka semua di dalam akidah mentakwil ayat sifat seperti sebagaimana Imam Al-Asy'ari atau kaum Asy'ariyah. Nah kalau mereka ini pun Ahlussunnah wal Jamaah, ya tidak ada dong Ahlussunnah wal Jamaahnya. Karena nanti ujungnya cuma misalnya di Saudi ada bin Bas, Shalih Samen, Shalih Fauzan, terus nanti lompat ke Muhammad bin Abdul Wahab, itu aja lompatnya panjang juga kan, tahun 1700-an. Lalu dari Muhammad bin Abdul Wahab lompatnya jauh lagi berapa ratus tahun ke ada lagi misalnya rujukan ke Ibnu Taimiyah misalnya, jauh sekali. Lah dari Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab ke Ibnu Taimiyah ini silsilah gurunya ada enggak? Misalnya begitu kan. Meskipun ada beberapa sekarang itu ya ngaku sebagai mazhab Hambali, ya itu memang lebih enak kalau ngaku sebagai mazhab Hambali, enak karena mazhab Hambali di setiap generasi ada gurunya. Tetapi masalahnya dia mungkin mengaku sebagai mazhab Hambali di fikih iya, tetapi nanti di urusan akidah tadi ya apa betul Imam Ahmad bin Hambal seperti mereka itu kan enggak. Ya itulah dunia seperti itu. Tapi kita sebagai
umat Islam yang meyakini dan mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita pahami, ya kita tetap harus berusaha untuk memberikan penjelasan seperti ini, mengajinya saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, supaya tidak ikut-ikutan menyimpang. Karena terbukti di abad 20 ini, saya juga ada melakukan penelitian, saya ada melakukan melalui lembaga tertentu yang kita tahu hubungan misalnya antara Puritanisme Wahabi ini dengan terorisme dan radikalisme di abad 20. Subhanallah, ternyata memang hubungannya sangat erat, bahkan 99% barangkali semuanya Khawarij modern itu terkait dengan semangat dan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kami ada datanya, termasuk juga kemudian yang paling mudah digunakan menjadi alat untuk merusak agama, merusak komunitas muslim yang dilakukan oleh misalnya musuh dari luar, entah itu kapitalisme atau apapun terserah, yang paling mudah dimanfaatkan juga lagi-lagi kaum Wahabi, yaitu karena model pemikirannya yang mentok kanan, istilahnya ada istilah teman-teman yang mentok kanan, dalam arti ya sangat cupet, sangat dangkal, sangat pendek, harfi, segalanya secara harfiah, maka kemudian mudah sekali ditipu, mudah sekali dimanfaatkan. Maka banyak sekali kejadian teror dunia itu betul-betul yang melakukan kan terperangkap betul-betul Wahabi, tetapi diorkestrasi atau dijebak, dimudahkan, kemudian digiring untuk melakukan itu oleh orang lain, yang orang lainnya ketawa-ketawa, bodoh sekali, mudah sekali si orang Wahabi ini disuruh melakukan itu. Misalnya kita ISIS lah, kita tahu siapa yang mendukung dadanya dan segala macam. Yang dukung dadanya ya ketawa-ketawa. Si ISISnya merasa itu betul-betul berjuang atas nama Allah, ya begitulah cara pikir kaum Wahabi, mudah sekali dibodohi dan dimanfaatkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman kita akan selalu berada di atas jalan Islam yang diridhoi dan dirahmati Allah, jauh dari penyimpangan ke kanan mentok maupun ke kiri mentok. Kita semoga tetap berada di jalur wasatiyah atau pertengahan yang modern. Kita lanjutkan sedikit lagi. Mana tadi? Tadi kan pertanyaannya, idza lam yakunu min ahlus sunnah wal jamaah faman hum ahlus sunnah wal jamaah. Dan lalu siapa kalau bukan mereka? Itu pertanyaan Syekh Muhammad Alawi. Innani ad'u. Oh, ini saya baca sedikit bahasanya. Tadi ada min jahabidah. Kemarin kita sebut jahabidah itu jamak dari jihbid, jahbat, dan jihbat. Artinya khobir atau pakar. Jahabidatul ulama ya artinya penggede ulama. Jadi itu untuk mufradnya ada 3, kemudian jamaknya jahabilah. Lalu ada fatahilin nubaro. Fatahil itu dari fitahlin, jam'u fitahlin, jamaknya fatahil. Fitahlin artinya azim. Kalau fatahil ulama artinya uzamaul ulama. An-nubaro tadi fatahil nubaro, nabik. Itu mufradnya nabik, artinya azimus sya'ni. Artinya ya orang hebat, orang yang terhormat. Lah orang-orang terhebat penggede ulama ini kalau mereka tidak disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, lalu siapa? Pertanyaan begitu. Innani ad'u mukhlisan, saya mengajak secara ikhlas kullat du'ati, semua orang yang tukang pidato, tukang dakwah, wa kullal amilina fi haqqi da'watil islamiyah. Bisa haqqalin artinya haklin itu medan lahan. Saya mengajak secara ikhlas siapapun yang bergerak di bidang dakwah dan juga sama artinya kulat doa, siapapun para pendai, para pendakwah dan mereka yang bergerak di bidang dakwah, ayattaqullaha, ayolah kita hati-hati, kita bertakwa, maksudnya begitu, fi ummatin Muhammadin, supaya kita tidak sembarangan kita memvonis umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita bicara soal Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, ayolah kita hati-hati. Wa bi khasatin, terutama fi ajillati ulama'iha. Ajillah itu jamak dari jalil. Ya, jalil ya artinya azim juga.
khususnya apabila kita berkomentar tentang pemuka-pemuka ulamanya, fi ajillati ulamanya wa akhyari fuqahaiha, juga tokoh-tokoh fuqahanya. Kita hati-hati, jangan sembarangan kalau mengomentari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khususnya para ulamanya, para fuqahanya. Fa ummatu Muhammadin bi khairin ila qiyamis salah. Ini perlu, ini salah satu pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya ini, kita mempercayai bahwa mayoritas umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu baik dan selamat sampai akhirat. Jadi, mayoritas umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu baik sampai hari kiamat, dan nanti di akhirat juga selamat. Ini berbeda dengan misalnya selama 900 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah dan hanya mendapatkan pengikut yang nggak sampai 200 orang, nggak sampai 100 orang. Atau nabi-nabi lain yang kadang berpuluh-puluh tahun atau beratus tahun juga pengikutnya hanya 3 orang, 2 orang. Atau Nabi Lut misalnya yang juga begitu lamanya, kaumnya kafir, bahkan sampai keluarganya sendiri tinggal hanya beberapa orang saja pengikutnya. Itu berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diyakini dan kita diberitahu dan diajarkan juga bahwa umat beliau ini paling banyak umat beliau, dan mayoritas ulama umat beliau ini masuk surga selamat. Mayoritas umat beliau ini baik-baik saja, bi khairin ila qiyamis saah, dalam keadaan baik. Nah, dengan demikian kita ini bisa paham, oh, mayoritas umat Islam di sepanjang sejarah itu modelnya seperti apa. Itu kita bisa identifikasi melalui catatan sejarah. Oh, ternyata di setiap sejarah, setiap penggalan sejarah, setiap generasi umat Islam itu mayoritasnya di seluruh dunia yang modelnya begini ini, yang bermadzhab 4 itu, dan memahami akidah dan tauhidnya itu model Imam Al-Asy'ari Maturidi itu. Yakni kalau ada ayat-ayat harus ditakwil, ya ditakwil. Ternyata terbukti itu. Dan kalau dikatakan fa ummatun Muhammadin bi khairin ila qiyamis saah, bahwa mayoritas umat Islam itu baik-baik saja sampai nanti, yang mayoritasnya yang seperti itu. Kalau kemudian ada yang mencaci maki ulama-ulama tadi, padahal ulama-ulama tadi itu mengajarkan sesuatu yang menjadi pemahaman mayoritas umat Islam di setiap generasi sepanjang sejarah agama Islam, maka berarti yang menuduh itu yang bermasalah, karena dia tidak mayoritas umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sini seharusnya orang juga kritis berpikir, loh kok saya justru begini, kok berarti saya malah nggak mayoritas ini. Ternyata yang mayoritasnya nggak begini sepanjang sejarah. Bukan mayoritas di suatu tempat saja ya, mayoritas sepanjang sejarah itu bisa kita identifikasi apabila kita melihat catatan sejarah. Misalnya zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Fatimiyah, zaman Toloniyah, zaman Utsmaniyah, itu orang beragama itu seperti apa, itu ada catatannya, mudah sekali dilihat itu. Nah, itu jadi menjadi masalah lagi. Kalau tadi, tapi kita besok lah kita bahas ini masalah orang Wahabi yang kemudian terpaksa mengingkari sains atau terpaksa mengingkari makna hadis gara-gara nanti kalau dia percaya itu dia akhirnya terjatuh kepada pemahaman seperti kita. Nanti kita bahas. Misalnya mereka tuh sangat menolak misalnya tentang hadis tentang kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Itu kemudian kita artikan bahwa itu Muhammad Al-Fatih itu, atau orang yang selama ini itu besoklah kita bahas. Menjadi lucu memang saudara-saudara kita Wahabi ini akhirnya hal-hal yang sains ditolak, hadis yang sudah disepakati maknanya ditolak gara-gara tidak sesuai. Kalau dia nanti sampai percaya itu jadi masalah akidahnya dia salah sendiri kan, jadi repot gitu. Nah, itu kan dari dulu misalnya Allah sendiri mengatakan kalau seandainya ini bukan betul-betul datang dari Allah, kamu pasti akan melihat banyak kerancuan di dalam Al-Quran. Ikhtilafan kan. Tapi karena itu betul-betul dari Allah, ya enggak. Nah, begitu juga ajaran.
begitu juga pemahaman. Kalau itu lurus ya tidak akan banyak kerancuan. Tapi kalau yang diajarkan Muhammad bin Abdul Wahab membuat orang jadi rancau, kacau, harus menghindari sains ini, harus menghindari hadis ini, gara-gara kalau saya terpasang ini jadi masalah. Nah, itu bukti dari kerancuan sebuah pemikiran tuh seperti itu. Besok kita bahas soal yang hadis itu. Ini kita selesaikan sedikit ini. Jadi bahwa beliau tadi mengajak semua umat Islam, duat, para dai itu tidak terlalu mudah mencaci maki, khususnya para ulamanya dan fuqahanya, karena bagaimana umat Muhammadin bi khairin ila qiyamis saah. Wala khaira fina idza lam na'rif li ulama'ina qadrahum wa fadlahum. Dan kita itu tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, kalau kita tidak bisa menempatkan, dan kita tidak bisa mengakui fadilah, keutamaan ulama-ulama kita. Bayangin kalau ada orang alim, udah pintar, dan kita tidak tahu, dan kita tidak menghormatinya, kita tidak mengapresiasinya, kita tidak mengetahui kadar keulamaannya dan kemuliaannya, maka berarti kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari situ. Kita tuh akan bisa mendapatkan kebaikan dari ilmunya ulama kalau kita mengerti bahwa dia alim. Kalau kita nggak mengakui dan nggak ngerti dia alim, ya kita nggak akan mendapatkan manfaat, berkah keilmuan dia. Baik, begitu saya sahabat sekalian. Besok insya Allah kita sambung lagi, atau kalaupun tidak besok ya hari selanjutnya lagi. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat dan berkah, dan semoga kita semua, keluarga kita, saudara kita, teman kita diberikan rahmat dan fadlah